Halo. Gue Renaldi, tapi gue lebih memperkenalkan dua orang ini karena dua orang ini yang bakal kita ubek-ubek otaknya, bakal kita cari tahu pengalamannya gimana agar tidak berakhiran seperti mereka yang kena layoff. Ya karena judulnya kan career advice kan, tapi di website dan di sosmed manapun nggak kita kasih tahu siapa yang bakal ngomong, siapa yang bakal apa. Cuma ya di sini surprise Jason Wiharja, sang dukun petir. Lu kasih problem apa dia bisa jawab. Terus satu lagi artis Twitter. Kalau apa namanya? Kalau mau tahu biografi detailnya, Jason Wiharja ini kuliah di Universitas Bina Nusantara yang internasional. Ya, biasanya kalau orang familiar BINUS, dan ya kalau mau rasis sedikit, BINUS itu emang isinya orang-orang kayak gini. Wah. Tapi memang bener sih. Oke, lanjut. Selama mau akhir kuliah, dia aktif di Microsoft Student Partner, betul? Betul. Iya, gue nge-stalk LinkedIn dia by the way. Selama kerjanya udah pegang banyak banget language, banyak banget problem dari macam-macam lah, dari Android sampai C++, Node.js, Python. Di berbagai perusahaan ada dia jadi software architect di Busy. Busy itu B2B apa company? Ya, B2B. Ya apa? E-procurement company. Nah itulah ya, itu apa gue nggak tahu juga. Terus dia jadi engineering manager di Julo. Julo itu bagi yang nggak tahu dia pinjol. Kalau lu nggak tahu apa itu Julo, bagus. Kalau lu tahu apa itu Julo, tobatlah gitu. Dia terus berkarir sebagai head of IT arsitektur di Link aja, yang kemudian di ya dan akhirnya sekarang menjadi berakhlak di Metranet atau lebih dikenal sebagai GovTech Edu, yang apa namanya, yang sebagai shadow government timnya Nadiem Makarim, sebagai ahli pembangunan perangkat lunak, anjay. Keren kan title-nya ya? Keren ya? Ahli cuy, gila mau kasih Ahli sekali. Oke, nah setelah gue roasting dia, tentu saja gue roasting yang satu lagi. Didit Nur ini seorang tech bro di Twitter. Kalau yang di depan kalau ada yang mau ambil ada stiker anti tech bro club gitu. Langsung tempelin muka dia aja. Kalau ada yang belum follow dia @linksluna, Twitter handle atau X handle-nya kalau lu mau sok-sok edgy gitu pakai X handle. Bisa disebut sebagai full stack IT department karena emang bener-bener ngurusin semua hal, dari developer konsultan di BlackBerry. Siapa coba yang kepikiran untuk jadi developer konsultan di BlackBerry selainnya? Ya sih. Ya, mobile engineering manager di Bineka, senior engineer di Gojek yang kastanya lumayan tinggi, kasta yang transport. Alhamdulillah. Terus head of engineering di Bukalapak, head of engineering lagi di HelloFresh karena HelloFresh dibeli sama Bukalapak atau di apain? Ya pokoknya. Oh iya, kasihan sekali. Sekarang jadi head of infrastructure di salah satu corporate di daerah Jakarta yang gua nggak boleh sebut namanya apa. Iya, tapi dia head of IT infrastructure, tapi dia nggak paham infra, kasihan. Iya sih, bener sih, ya. Oke, lanjut. Career Advice ini benar-benar bertujuan untuk fresh graduate. Di sini yang fresh graduate siapa aja? Ya, ada lah ya. Nah, ini juga fresh graduate. Oke. Kalau ada yang nanya lagi deh, kalau di sini ada yang join interested di tech industry karena gajinya gede? Satu orang doang, kasihan amat sih. Gaji kecil pak. Gedenya seberapa? Pakai mic dong, nggak dapet. Gede berapa ya? Dari 1 digit sampai 3 digit pernah semua sih, jadi ya. Di sini boleh sombong kan? Boleh. Ini lama-lama jadi stand up comedy nih di talk show. Digaji jadi apa nih? $1 sama $300. Wah. Dikit sekali. Oh, dolar. Ya elah. Iya, bilang rupiah gue. Iya sih, nggak salah. Gue yang salah, maaf. Berapa orang yang gua nggak tahu yang fresh grad atau enggak yang khawatir sama prospek
tech industri di Indonesia yang takut di layoff segala macam? Nggak ada? Ada? Kok cuma satu doang? Oh, dia doang sih. Oh, ada. Oke. Bagus. Artinya kuesioner gue bagus. Ya udah. Terus kalau ada yang belum tahu, tapi mungkin mayoritas sudah tahu sih, banyak company yang sekarang lagi hiring freeze. Hiring freeze itu artinya mereka open di LinkedIn, mereka open di Glints gitu, tapi mereka nggak, lu di interview tapi lu nggak bakal lanjut dan nggak ada orang yang bakal lanjut karena emang ya lagi freeze gitu, walaupun tetap open hiring. Itu namanya hiring freeze kalau ada yang nggak tahu. Nah, buat nih siapa terserah nih siapa yang mau duluan, cuma pengalaman pertama kerjanya tuh gimana? Belajar apa sih dari pengalaman pertama itu? Oke, dari gua dulu ya. Ditempel mic-nya tuh sensitif. Halo. Iya. Nah, pengalaman pertama bekerja, ya. Jadi gini, dulu waktu gua masuk kuliah, gua bisa dibilang lumayan beruntung gitu ya. Beruntung di mana gua bisa dapat beasiswa, tapi masuk kampus BINUSnya bukan BINUS yang kalian tahu gitu ya, BINUSnya BINUS yang di Senayan, yang internasional gitu ya. Nah, kenapa gue bisa end up di situ gitu ya? Ya mahal, kalau gue bayar mahal gitu ya. Karena dia daftarnya paling cepat, di beasiswanya itu daftarnya paling cepat, pengumumannya of course paling cepat juga, dan dikasih deadline. Kalau udah ada pengumuman, kalau nggak salah cuman kayak like 2 minggu, 3 minggu gitu ya, udah harus yes or no gitu ya. Nah, karena gue nge-apply ke situ dan pengumumannya keluar dan gue hoki gitu ya, dapat beasiswanya, ya gue dihadapkan dengan pilihan yes or no itu, gue waktu itu pilih yes gitu ya. Little did I know, ternyata kalau kampus orang kaya itu lifestyle-nya gila-gilaan bro, gitu ya. Ini Jaksel men, ini like the center of Jaksel gitu, Senayan. Dulu waktu itu kan belum ada center-center lain lah ya, tempat orang-orang upper class ngumpul gitu ya selain Senayan gitu ya. Nah, ini lifestyle-nya mantep banget gitu ya, berasa gitu ya, kesenjangan ekonominya gitu ya. Gue makan di warteg dekat Mustopo gitu ya, yang lain ke Sensi aja cuma nyebrang pakai mobil gitu ya. Nah, ini di sini karena kayak gitu, ini seolah-olah memaksa, ya ini tekanan peer pressure ujung-ujungnya gitu ya. Jadi memaksa gue untuk berusaha gitu ya, berusaha gitu kan, untuk setidaknya nggak malu-malu amat lah gitu kan. Nah, jadi di semester 2 ini kebetulan gue hoki juga ketemu gitu ya sama beberapa orang gitu ya. Akhirnya gue di-refer lah untuk intern, waktu itu pengalaman pertama bekerja intern di GDP Venture yang sekarang kalian tahu sebagai GDP Venture gitu ya. Itu visinya Jarum Today gitu ya. Pada waktu itu belum really jadi visi, tapi namanya masih GDP Labs. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga ya GDP Labs gitu kan. Project-project waktu itu simple, jadi dia baru start juga, baru berapa tahun gitu, start baru 2-3 tahun. Ya kita usahanya basically bantu-bantuin perusahaan Jarum yang lain lah. Waktu itu kan teknologi cloud baru mulai gitu ya. Zaman itu cloud baru mulai ada, baru mulai getting hype. Jadi baru pada mau memodernisasi gitu ya, tech-nya dari yang jadul-jadul gitu kan. Nah, karena gue intern waktu itu gue nggak dikasih tuh project yang gitu-gituan ya, itu kan lebih high risk ya, lebih sentral gitu. Gue dikasih project yang sedikit lebih lower risk gitu. Nah, salah satu project yang gue dapat waktu itu adalah, sampai sekarang mungkin teman-teman masih bisa lihat, itu di Mall GI, Grand Indonesia gitu ya. Ada yang mall guide gitu kan ya, mall guide yang touchscreen gitu ya, tahu? Mungkin teman-teman pernah lihat gitu ya, ada di display, mungkin nggak pernah interact tapi ada di situ. Nah, itu kita yang bikin waktu itu, tim saya intern gitu ya sama teman-teman yang lain, kita yang coding itu pakai C# waktu itu ya, Unity, untuk bikin mall guide secara 3D itu gitu. Itu project pertama. Project kedua adalah waktu itu Kaskus masih one of the best website di Indo gitu ya, website yang trafficnya paling tinggi Kaskus pada zaman itu. Kita bikin live streaming acara badminton open tahun berapa ya, sometime ago lah. Badminton live streaming di-embed di websitenya Kaskus gitu. Jadi kalau ada yang pernah nonton itu live streamingnya, ya itu tim kita juga yang bikin. Jadi itu pengalaman kerja pertama sih gitu. Oke. Oke, tadi kalau Bang Jason ini ke tempat orang kaya, saya ini lulusan dari sebuah universitas yang sekarang 4 dari 6 calon presiden itu ada di sana.
gitu ya. Jadi kalau kata orang ini tempat ini orang kaya, kalau ITB pinter-pinter gitu kan. Nah kalau UGM itu diem-diem aja, tiba-tiba jadi presiden aja gitu kan. Gitu. Itu. Jadi apa namanya? Dan saya anak daerah, mungkin masih medok, mungkin enggak, tinggal setel aja sih sebenarnya. Dan prinsip saya sih kuliah nggak usah lama-lama, ya kan? Saya kuliah cuma 2,5 tahun, tapi yang penting lulus cum laude gitu. Jadi itu. Ya. Lu juga. Iya. Jadi kuliah jangan lama-lama, yang penting nilainya bagus. Kalau bisa 4,0 gitu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kuliah yang lama dikit lah ya, biar bisa diulang gitu. Oke, jadi kerjaan saya apa pertama kali? Pertama kali mah saya pernah sering sharing di Twitter kalau gaji saya cuma 1,5 juta. Saya pindah di Jakarta, kos saya 400.000, berarti sisanya berapa tuh? 1,5 kurangnya 400, 1,1. Ya kalau sekarang 1,1 dapat apa sebulan gitu ya. Tapi yang saya belajar waktu itu saya kerja di sebuah outsource. Jadi zaman dulu tuh belum ada, oh ya, sebagai konteks saya lulus tahun 2006. Jadi itu pekerjaan pertama tahun 2006, bukan tahun 2010, 2011, enggak. Itu saya sudah agak kayaan dikit, itu saya masih miskin. Jadi 2006 itu saya di outsourcing, kemudian saya kerja di sebuah bank yang mau tutup bentar lagi. Emang mau tutup, mau meninggalkan Indonesia kan bentar lagi. Jadi saya outsource ke situ dan saya gimana? Jadi zaman dulu tuh adanya tuh cuma ada sistem integrator gitulah. Jadi nggak ada lah unicorn itu. Programmer gajinya paling rendah dan artinya saya dipindah-pindah dari pernah ke Indosat, ke Indosiar. Jadi Indosiar kalau di Dan Mogot cuman sebelahan doang. Terus habis itu ke apa? Ke SCBD. Ya, tapi gajinya 1,5 juta. Jadi ya nggak matching sebenarnya. Ke tempatnya ini sebenarnya dekat sama tempatnya dia dulu di Mandiri Tower itu. Jadi kerjanya apa? Kerjanya sebenarnya sebagai software engineer. Dan itu ngurusin payment apa ya, bayar ke PLN, bayar ke itu zaman dulu itu. Dan waktu itu disuruh memperbaiki sebuah sistem yang intinya kurang cepat lah. Waktu itu cuma 100 atau 200 transaction per second, kurang banyak gitu. Dan mereka nggak mau upgrade, mereka cuma mau itu. Setelah saya lihat kodenya, ternyata yang coding itu pakai bahasa yang saya paling nggak suka, yaitu Java. Jadi waktu itu cuma 200 gitu kan, RAM-nya itu ngabisin ratusan mega lah. Zaman itu ratusan mega cukup lumayan karena komputer saya cuma 256 mega ininya apa RAM-nya. Waktu itu cuma ratusan mega. Jadi waktu itu ini lu bikin cepet lah, nggak tahu kalau orang Jawa bilang boh piye carane gitu ya. Gimana pun caranya biar cepet gitu. Ya udah, saya rewrite aja pakai C. Dan itu bisa, nah karena dan waktu itu pakai asynchronous socket lah, susah lah pokoknya susah. Dan waktu itu bisa jadi ribuan apa namanya, ribuan transaction per second. Jadi nggak sampai puluhan ribu nggak kayak Mas Riza yang sampai 90K gitu ya, nggak sampai gitu. Walaupun pakai C gitu kan. Tapi tahun 2006 gitu. Jadi beda. Nah itu kerjaan pertama saya. Dan habis itu saya nggak pernah jadi junior lagi karena habis itu saya direkrut sama teman saya. Ya itu hack, life hack. Cara cepet growing karir, punya teman kaya. Jadi beneran. Jadi kalau teman-teman apakah saya pernah ini gue salah nih? Karena kalau dibilang kan kalau teman-teman mikirnya kalau karir itu kan dari junior, medior, senior gitu nggak? Jadi head gitu. Enggak, saya nggak pernah jadi medior, junior, lead. Jadi yang tengah-tengah saya nggak pernah. Itu namanya life hack. Jadi habis itu saya kan nggak pernah. Kamu mau nggak jadi junior? Nggak mau. Saya kan udah lead. Gitu. Jadi that's how you hack, find a rich person like. Ya kan teman-teman lu kaya bro. Gitu kan. Ya, nah itu habis itu mau bikin startup tapi tahun 2007 itu nggak ada startup-startupan ya. Zaman itu kita bikin sesuatu aja, atau MMO. Jadi bikin MMORPG, kita seneng nge-game. Dan waktu itu kalau saya bilang, ya nggak usah lah kalau apa namanya, nggak usah bikin dari scratch karena nggak ada pengalaman. Jadi kita beli kode, aset, dan server dari Korea. Nah, zaman segitu belum ada cloud. Jadi yang angkat server ke data center, tapi coding juga gitu. Coding 3D juga, coding server juga. Ini yang paling saya bangga sebenarnya, dan di sini saya sebenarnya itu hal yang paling susah yang saya pernah coding.
karena saya harus menahan, kalau teman-teman kan ngukurnya RPS gitu ya, 50 RPS. Kalau itu request per second-nya mungkin sedikit, tapi dia harus nahan TCP socket. Jadi concurrent usernya berapa? Waktu itu punya 12 server Windows, MySQL server, dan ya socket programming, Direct3D, Unity belum ada, Godot belum ada. Jadi ya coding dari scratch. Direct3D terus bagiannya pakai apa waktu itu ya? Pakai C++. Nggak ada front end. Client app itu pakai C++, backend servernya pakai C++. Nah itu tadi belum ada Rust, sering crash. Sering crash itu beneran sering-sering banget, yang namanya runtime crash itu udah nggak kehitung berapa kali gitu ya. Dan waktu itu ya apa namanya, karena saya lead, tapi saya lead yang pura-pura lead, gajinya doang yang lead, tapi pengalamannya belum gitu kan. Jadi waktu itu emang kacau balau awal-awal. Tapi intinya ya akhirnya terbangun juga skillnya buat nge-skill dan segala macam. Paling itulah kalau story dari awal-awal. Yang saya paling highlight bagian itu aja sih. Kalau yang pertama-tama kayaknya terlalu gampang kerjaannya. Iya sih. Kalau buat orang yang nggak punya kenalan orang kaya, sebenarnya perlu nggak sih kita kalau misalnya on first job gitu kita internship dulu, atau kita langsung aja apply junior? Aku dulu ya, karena nggak pernah internship, cuman saya pernah ngehandle beberapa teman-teman internship itu. Sebenarnya internship itu valuable, sangat valuable, sebab di situ biasanya kan kalau dari kuliah itu kan tugasnya sudah define gitu ya, bikin apa algoritma anggaplah buat ngurutin, atau misalkan udah jelas-jelas cara nge-traverse tree pakai DFS misalnya. Itu jelas definisi dari dosennya udah kasih tahu gitu. Cuman kalau anggaplah di e-commerce gitu. Di e-commerce itu anggaplah mau bikin kategori. Kategori kalau kita bikin kategori gampang lah, tinggal bikin 2 tabel kemudian kategori satu-satu, yakin. Sekarang kalau misalkan komputer itu alat elektronik atau alat kantor. Ya kan? Ya kan, udah kayak gitu. So those kind of real problem ada di sana. Dan itu modelnya mungkin kita harus nyari, ini tree atau graph atau apa. Jadi saya pikir penting sih untuk memulai kalau istilahnya Bu Inga itu apa namanya, computational thinking ya, Pak ya. Saya lulusan ITB tapi saya tahu dosen dia. Jadi kurang lebih start computational thinking dari real job. Atau misalkan kalau masuk ke tempat logistik, ya jelas lah ya, optimisasi road dan segala macam. Itu penting banget sih. Nah, menurut Bang Jason gimana? Ya, sependapat Pak. Jadi tadi apa pertanyaannya? Kalau kita nggak yakin gitu ya, baru pertama kali mau masuk kerja. Kalau menurut gue keyakinan itu nggak akan lu 100% yakin gitu ya. Selama gue berkarir, gue setiap kali pindah job atau apa, itu kayak rasa apa sih, nggak yakin bahwa kita bakal nail the job itu selalu ada, nggak bakal hilang. Jadi kayak kalau lu berharap nge-apply ke satu job, terus berharap lu yakin jobnya pasti bisa lu lakuin, lu yakin gitu gua bakal sukses di job ini, itu berarti jobnya kegampangan buat lu gitu ya. Ini serius gitu ya. Jadi kalau seandainya kita nggak yakin, justru itu di tempat dimana kita bisa growing gitu ya. Itu first thing kalau menurut gua. Kedua, setuju sama Mas Didit gitu ya, intern tuh penting. Tadi ya, kayak Mas Didit bahas, di mana kita bisa belajar hal-hal real world gitu ya, karena biasanya di perkuliahan itu kita nggak pernah really touch on the topic of real world gitu ya, kita selalu textbook world gitu kan. Dan kedua adalah lu bisa make mistake dengan minimum consequence keduanya. Jadi kalau lu jadi intern, lu salah gitu ya, melakukan suatu kesalahan, ya paling apa sih, dimarahin. That's it gitu ya, dimarahin ya udah gitu ya, ditegur. Cuman ya orang-orang bakal memaklumi gitu, namanya juga intern gitu ya. Beda sama lu ketika masuk sebagai employee gitu ya. Lu bikin down production, bisa jadi bonus lu dipotong. Oh, bukan di layoff? Bisa juga kalau iya. Sekarang. Lah kita berdua ini udah berpengalaman di layoff cuy. Iya kan? Nanti gue sensor. Nah jadi itu tadi ya pentingnya internship gitu ya. Jadi kalau kalian sambil kuliah, terus biasanya dekat-dekat semester akhir gitu kan, di mana jadwal kalian udah mulai agak sedikit
kosong gitu ya karena ada skripsi atau SKS-nya udah pada habis. Nah itu bukannya saatnya justru kalian malah nyantai atau main-main gitu ya. Ya boleh main sekali-kali lah ya kalau nggak no live gitu kan. Cuman itu juga saat dimana kalian belajar mempersiapkan diri kalian menuju dunia kerja. Kayak gitu sih. Oke. Biasanya sih banyak orang yang kalau misalnya kerja ini moving on. Kalau biasanya orang kalau udah keterima kerja, mereka setelah apply ikut interview puluhan itu apa banyak banget yang diikutin. Biasanya mereka main terima-terima aja dengan email gaji sekian, terus kayak oh kantornya sekian, that's it gitu. Kalau ada nggak sih kayak tips-tips gitu atau checklist hal apa aja yang harus kita dapetin atau benefit apa aja yang harus kita dapetin dari sebuah company di saat kita join? Oke, gua dulu ya. Iya. Yang pertama gaji, iya kan? Iyalah, mana ada yang mau kerja gratis? Iya, ini ya sangat kan? cuan oriented sekali ya. Cuan oriented development, oke? Pertama gaji, kedua asuransi ya. Asuransi itu penting gitu ya, karena kita nggak tahu kapan musibah bisa kena kita gitu ya. Moga-moga jangan. Tapi alangkah baiknya itu tercover sama asuransi gitu ya. Tapi kalau kalian biasanya di usia muda itu, kalau baru pertama kali kerja, yang penting itu dulu sih, gaji dulu gitu ya. Sama karena kalian kalau muda itu biasanya nggak terlalu banyak mikir tanggungan gitu ya. Kalian masih bisa ugal-ugalan ibaratnya gitu kan, nggak di layoff gitu ya paling kasarnya gitu ya. Juga mungkin kalian masih belum ketar-ketir gitu ya. Kalian mungkin masih bisa makan, masih bisa apa. Jadi yang penting pertama gaji, kedua learning gitu ya. Jadi kalian jangan fokusin terlalu banyak di gaji harus dapat dan jangan sampai underpaid gitu ya. Harus ada, cuman kalau ada kalian dapat pilihan di mana satu pilihan itu gajinya lebih besar tapi stagnan gitu ya versus gajinya lower tapi ada opportunity for growth, pilih yang itu gitu ya. Karena masa-masa awal karir itu nggak bakalan balik gitu ya. Waktu-waktu itu nggak bakalan balik dan kalian biasanya akan cuman ya nyesal mungkin ya di akhir-akhir. Tapi optimize for growing. Kalian setiap interview, setiap tadi ya apply ke company, kalian selalu tanyain itu gitu ya. Kira-kira saya bisa grow di mana gitu kan? Apa yang saya bisa pelajari dari role yang bakal saya emban ini? Kayak gitu sih. Oke. Ini sebenarnya jadi jadi echo chamber ya, karena ya pertama jelas pendapatan, salary penting. Penting apalagi kalau saya kan istri 1 anak 2 gitu. Jadi itu penting banget karena standar ininya di Jakarta mahal. Hidup Jakarta mahal. Dan tentunya kalau punya anak 2 lagi mahal banget gitu. Jadi salary jelas. Yang kedua itu tadi benar insurance, karena lagi-lagi kalau saya pertimbangannya kalau Bapak ini belum punya tanggungan, kalau saya ada. Jadi kadang-kadang tuh yang saya dapat ketika ada problem di misalkan anak sakit gitu. Anak sakit ya jadinya bingung. Kita mau kerja, mau alokasiin duit itu atau ya udahlah kasih klaim aja nanti di kantor, atau kalau punya insurance yang cukup bagus bisa insurance. Bahkan kemarin anak saya itu punya speech delay. Speech delay itu di cover sama tempat saya sebelumnya. Jadi terapinya free, rasanya free aja udah. Jadi itu mungkin kalau yang masih muda nggak ngerasain, tapi terapi itu mahal sekali sebenarnya. Jadi termasuk juga kalau mau scaling ya dan segala macam. Itu kebutuhan sehari-hari lah ya, dan itu mahal. Jadi kalau bisa di cover ya itu diambil aja kebutuhannya dan tanya coveragenya apa aja. Terutama kalau teman-teman yang sudah punya pasangan dan berpikiran untuk melanjutkan keluarga. Jadi itu penting. Terus bener growth, tapi juga lingkungan sebenarnya, lingkungan pekerjaan itu sih. Nah, growth itu bisa jadi indikator bagus. Karena kalau lingkungannya bagus, dia ada semacam career development. Nah, itu biasanya yang bikin saya ini nih biasanya nih. Kami masuk di hire gak ada apa-apa gitu. Tapi kalau sampai setahun kemudian, 2 tahun kemudian tetap gak ada apa-apa, itu red flag. Kalau pas awal-awal biasanya gak ada apa-apa, dan gak mungkin yang di hire junior, gak mungkin.
Karena harus bikin salary, habis itu harus bikin career growth, metric dan segala macem. Gimana cara kita promote, kapan kita ngasih reward, kapan kita ngasih punishment, itu biasanya yang bikin head, VP ke atas biasanya. Dan saya ngalamin itu. Jadi kalau sampai sebuah company timnya sudah ada head dan segala macemnya, masuk terus tanyain, saya kalau mau berkembang gimana caranya, nggak ada jawabannya. Nah itu hati-hati. Tapi bisa jadi ya cuman itu pakai Mars from Musha itu, bekerja gitu. Bekerja aja gitu. Mau apalagi IT ya, saya di infrastruktur tuh punya jokes gitu, nggak ada insiden, lu kerjanya apaan gitu. Ada insiden, lu kerjanya apaan gitu kan. Tetap kerjanya sama, dianggap tidak bekerja gitu. Jadi itu penting. Indikatornya salah itu. Dan kemudian tanya, kalau berani. Dan kalau misalnya tim rekruternya tuh atau ketemu sama yang paling tinggi di perusahaan itu, tanya runway-nya berapa lama. Iya, itu penting itu. Kalau di startup, duit lu tuh berapa sih? Buat berapa lama sih? Kalau dia masih malu-malu, di-push aja terus. Saya kadang-kadang dapat itu, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya fine lah 2 tahun lagi gitu kan. Dan misalnya tanya, kalaupun dia nggak kasih tahu jumlahnya berapa, misalnya oke, tahun depan saya mau raise funding lagi. Artinya kerjaan kamu tuh nanti akan dipakai untuk ke fundraising. Nah itu bisa dipakai buat tawar-menawar. Saya bisa dapat share nggak? Saya bisa dapat option nggak? Gitu. Jadi nggak cuma gaji, tapi ya kayak gini nih. Nah bagian ini mindsetnya bukan pegawai nih, agak-agak investasi nih sebenarnya. Gitu. Karena tahun depan mau raise funding, berapa kali nih sahamnya naik? Boleh nggak saya dapat sedikit gitu? Kayak gitu juga boleh. Nah kalau dia dikasih, ya tentunya akan ada kompromi di gaji dan segala macam, mungkin bisa diterima. Kayak gitu. Paling itu sih kalau dari aku. Oke. Let's say kita moving on, masih ngomongin soal growth. Kalau misalnya growth kan selain gaji naik terus, pindah kantor gaji naik, atau dapat raise gaji naik. Biasa orang kan pengen growth-nya secara ilmu nih, ya kan? Gimana ilmu dia bisa berkembang over time, bagaimana entah di kantor yang sama, entah di kantor yang baru. Tapi kalau misalnya kita udah join sebuah company dalam 1 tahun, terus ternyata setelah 1 tahun ini kita nggak pakai any modern technology. Jadi kita nggak pakai hal-hal yang modern, kita masih pakai Windows Server on IIS, terus kita masih pakai SQL Server, kita nggak pernah nyentuh Postgres, kita nggak pernah, even MySQL kita nggak pernah nyentuh, PHP masih yang lama, masih yang 5.6, kita nggak pernah sentuh PHP 8 gitu-gitu. Java kita masih Java kita masih Java 8 gitu, belum Java 11, belum Java 17 gitu. Atau even kita belum pakai Kubernetes, kita masih VM pakai VMware gitu. Nah, itu kira-kira gimana? Oke. Actually ini tempat yang saya sarankan masuk karena nggak mungkin di layoff. Tempat seperti ini silahkan masuk karena nggak mungkin di layoff. Investasinya ke teknologi udah sangat gede investasinya gitu. Jadi kemungkinan itu driver teknologi selama berpuluh-puluh tahun itu pakai itu. So ya nggak exciting, tapi nggak akan di layoff gitu. Nah kalau mau exciting berarti take a little bit risk lah ya. Itu misalkan kalau nggak exciting itu pakai PHP, exciting ya pakai C atau assembly gitu kan. Itu exciting, sering crash maksudnya. Jadi ya kalau saya di tempat seperti ini emang kayak ini mungkin persamanya ASN. Bisa jadi kayak saya sekarang di korporat ya gitu-gitu aja sih. Makanya saya nggak pegang produk gitu kan. Santai aja ngejain. Ini ada perubahan masih pakai Windows Server fine, masih pakai domain controller fine, walaupun saya kerjanya nggak pernah pakai itu dulu. Nah itu tentunya kalau kamu nyari safety gitu ya. Nah kemudian ya kalau misalkan mau growth di tempat seperti itu, yang di growth itu sebenarnya bukan skill ganti-ganti tools. Karena kalau ganti-ganti tools ya gimana ya? Ketika saya pertama kali berkarir nggak ada Go, nggak ada. Tapi saya sekarang pakai Go. So you can adapt sebenarnya. Yang perlu dilihat adalah menurut saya itu bagaimana bisnis logiknya di situ tuh diprogram. Itu valuable banget. Contoh kecil. Ketika saya bikin game itu pakai C++. Dan yang saya pakai itu graph traversal untuk ngelakuin shortest path. Graph traversal tetap dipakai ketika saya masuk Gojek.
gitu. Jadi tetap growing juga, ilmu yang sama di satu tempat, dan tempat yang di satu tempat mungkin masih pakai stack yang kuno gitu ya, tapi lihat aja apa yang kita bisa di dalam software itu ada apa aja gitu. Nah kalau udah bosen ya tidak ada pilihan lain selain move on ya kan? Bisa pindah gitu, apalagi kalau tempat-tempat yang kayak gini biasanya sangat rigid. Jadi kalau misalkan mau bikin perubahan lu masih junior gitu ya susah gitu. Ya move on aja, pindah ke startup yang mungkin harder problemnya, tapi mungkin ya saya tadi bilang dari junior jadi lead gitu kan. Jadi itu hack juga. Pindah ke startup buat nge-handle sesuatu yang mungkin jauh lebih susah daripada yang di tempat yang tadi. Itu kalau saya. Silakan Bapak. Iya, betul. Jadi tadi ya jawaban dari Mas Didit keren banget gitu ya. Dimana kita bisa belajar hal yang justru non teknisnya gitu ya. Dimana kita belajar hal yang kayak tadi business logic. That's one thing gitu ya. Nah tapi di satu sisi juga kita biasanya selalu ngelihat di mana teknologi yang nggak modern ini sebagai kayak sesuatu yang jelek gitu ya, sebagai stigma gitu ya. Dan menurut gue ini nggak selalu kayak gitu ya. Ada beberapa company yang just dia pakai old teknologi karena emang nggak ada needs-nya untuk new teknologi gitu, dan that's perfectly fine gitu ya. Bahwa needs-nya dia itu ke-serve sama teknologi yang udah tua ini gitu. Nah kadang-kadang kayak tadi Mas Didit bilang, kita sebagai junior gitu ya, kita nggak punya much influence power untuk ngubah ini gitu. Jadinya kalau sampai kalian nggak mau exercise option di mana kalian mau pindah, move on kayak tadi ya, yang kalian bisa lakuin itu adalah pertama kalian harus identify strukturnya apa ya, suatu keputusan itu turunnya kayak apa di company itu. Gitu ya, dari mana, siapa yang membuat keputusan, siapa stakeholder terbesarnya, concern dia apa gitu ya. Dan kalian jangan pernah jualan teknologi baru ini sebagai just karena baru gitu ya. Kalian ini pakai jQuery, gue punya React gitu ya. Pakai React aja, kenapa ya? Ya itu baru lebih keren gitu ya. Itu nggak akan menjual. Percaya itu nggak akan menjual gitu ya. Yang kalian lakuin adalah kalian jalur informal ya, jalur akhlak kalau gue bilang. Kalian ngopi-ngopi sama pembuat keputusan ini, kalian ngobrol-ngobrol, terus kalian sambil ini kan cek tadi ya, cek dia concernnya apa yang metrik yang paling dia peduliin, terus kalian coba memposisikan, menjual ide kalian ini sebagai hal yang nge-solve itu, terus bikin posisinya supaya jangan itu kayak ide kalian, kayak ide dia, seolah-olah itu ide dia. Jadi ketika kalian halak bener kalau yang ini mah. Ketika itu jadi ide dia dan dia yang secure karena dia emang pemegang kekuasaan, that will happen. Kayak gitu ya. Yang penting adalah kalian harus identify dulu key personnya yang mana. Oke, kalau seandainya kalian salah identify itu, nggak bakal jalan planningnya. Gitu. Jadi itu aja sih yang mau gue tambahin dari jawaban yang Mas Didit yang udah keren banget itu tadi ya. Gue mau nambahin dikit soal manajemen tadi soal stakeholder gitu ya. Itu ada metrik yang kalian bisa search sekarang. Kalau nggak salah power interest metric. Nah itu silahkan search aja. Itu penting banget. Itu istilah saya art of ass licking sebenarnya. Jadi how you sebenarnya lebih ke navigasi sebuah organisasi gitu. Siapa yang punya power, kalau dia punya power gede, interest gede di manage. Kalau yang powernya dikit, interestnya gede, ya bodo amat lah, dia nggak punya power apa-apa gitu kan. Jadi ya macam kayak gitu. Itu beneran ada frameworknya power interest kuadran. Udah kayak McKinsey aja ada kuadrannya gitu ya. jadi silakan baca itu. Kalau teman-teman sekarang levelnya sudah di level mid, senior, itu sangat berguna buat growing ke atas. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena waktunya yang nggak mepet sih, cuma waktunya masih sisa 20 menit, jadi gue buka sesi Q&A. Jadi apakah ada yang mau bertanya? Kok nggak ada? Oh ada, alhamdulillah. Panjang umur. Iya, ini mau tanya, mungkin sekarang lagi ngetren terutama di startup gede, ada impact khusus nggak sih? Misalkan kita ikut kayak competitive programming, kalau misalkan ada impact, kira-kira di company seperti apa yang punya chance gede untuk lolos seperti itu? Thank you. Iya, tadi konteksnya startup besar ya, Pak ya. Oke, nah startup gede ini biasa gini, tes yang dikasih di interview itu, khususnya di company yang besar itu tujuannya adalah untuk nge-filter noise biasanya ya, kalau dari sisi HR-nya. Jadi bayangin yang apply ke kalian tiap hari ribuan CV masuk,
gimana HR-nya handle itu gitu kan. Nah, CP ini penting karena biasanya filter yang paling sering dipakai adalah tes kayak AlgoBase gitu ya, tes kayak HackerRank kayak gitu ya. Ini sangat-sangat efektif untuk ngefilter noise itu tadi gitu ya, karena kita tahu lah di industri ini banyak programmer gitu ya, tapi programmer yang bagus sedikit gitu ya, itu fakta yang udah widely accepted lah ya di industri gitu kan. Nah, CP ini adalah suatu cara untuk kita pertama lolos interview itu, terus kedua juga adalah men-shape computational thinking kita gitu ya. Bagaimana suatu problem ini dari yang bentuknya human words gitu ya, atau nggak business words gitu, kita convert menjadi something step by step yang logical dan itu bisa diprogram gitu ya. Dan jujur ini juga skill yang nggak banyak orang punya gitu ya. Banyak orang yang stuck growth-nya di level junior atau middle itu karena lacking di sisi ini gitu ya. Dan ini juga nggak really bener-bener diajarin di kuliah gitu ya, computational thinking ini gitu ya. Biasa kuliah tuh lebih ngajarin ya just data structure-nya aja, algoritmanya aja, tapi kita nggak tahu nih kapan algoritma itu dipakai, kapan data structure itu dipakai. Kalau kita lagi ngadepin kasus kayak apa, kita pakai yang mana gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kayak gini kita pelajari dari competitive programming tadi itu gitu ya. Kayak gitu, jadi itu valuable banget. Dan jujur gue backgroundnya sendiri juga competitive programming gitu ya. Dulu pernah join OSN komputer gitu ya, terus pernah bantu-bantu juga di kampus gue itu untuk ICPC gitu ya, dan ngeran kayak our internal event yang kayak semacam ICPC-nya tapi skala binus only gitu ya, kayak gitu. Dan ini gue ngelihat orang-orang yang biasanya punya background CP itu punya a head start di sisi ini gitu ya. Jadi ibaratnya dia udah punya skill yang baik di computational thinking, dan yang biasanya mereka nggak punya adalah skill maintainability gitu ya ketika mau kerja gitu ya. Jujur aja, ini gue jujur aja gitu ya, karena computational thinking yang biasa diajarin di CP itu ya model-modelnya one liner code, ngetik sedikit mungkin, coding cuma satu file gitu ya, yang mana ini hal-hal yang kayak gini tuh nggak bertentangan bisa dibilang sama yang kita hadapin sehari-hari di coding real world gitu ya. Kita harus punya banyak file, function termanage dengan baik, naming variabelnya harus mendeskripsikan fungsinya kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi kalau kalian punya chance untuk join CP ya ambil itu gitu ya. Nggak menang nggak apa-apa, cuman pengalamannya itu will surely be useful buat teman-teman semua kayak gitu sih. Idem, jadi gak panjang sebenarnya. Saya bukan yang backgroundnya CP, saya belajar dari coding suka-suka saya. Jadi nggak ada program, nggak ada apa. Tapi benar tadi yang noise ini penting banget karena wah kok ini pakai HackerRank gitu ya. Kenapa sih gitu kan? Toh juga gua udah pernah bikin bikin website. Tapi kan website sekarang tinggal create next add selesai gitu ya. Jadi saya nggak percaya bikin website ya gitu, saya juga bisa gitu. Atau kalau enggak composer start apalah gitu, Laravel buff udah keluar gitu ya. Nah, itu bukan yang kita inginkan, karena yang kayak gitu tuh ya cuman tahu dari tutorial dan segala macam. Begitu di luar itu ya itu hard problem, dan hard problem itu biasanya perlu computational thinking yang penting. Nah, kenapa saya highlight bagian yang CP tadi walaupun saya bukan dari CP, karena tadi dibilang programmer yang bagus, enggak ada yang ngaku programmer tapi nggak bisa coding. Ini yang sebenarnya mau kita buang sebenarnya, karena kalau udah di hire nggak bisa coding ya value-nya nggak ada buat company sama sekali. Beneran, ini nggak cuman nanti nggak lolosnya di tes shift of Aristoteles gitu ya buat nyari bilangan prima dengan O n log n. Nggak sampai itu. Cari is even atau is odd. Kalau itu kenyataan kan, toh juga ada library-nya gitu. Ada orang yang nggak bisa bedain cara biar apa namanya biar detect biar ganjil atau genap, dan itu bahkan di NPM ada library-nya. Ya, berarti ya kalau ada tuh orang nulis saya bisa coding JavaScript, saya pertanyakan bisa even atau enggak bercanda. Jadi sebenarnya sampai ada kayak gitu karena emang banyak orang yang bisa bikin software tapi tidak bisa coding. Nah, gitu. Ya akhirnya apa, buka SO copy paste, buka ChatGPT copy paste. Nah, itu bukan kalau di unicorn atau dia itu bukan orang yang dicari dia biasanya. Karena ya masa copy paste gitu maksud saya. Gimana? Terpuaskan sama jawabannya? Mantap. Ada next question? Aduh, sweet dulu deh, ini ada 2 orang. Wait, ini aja.
Ya, ya, cek. Ya, oke, selamat siang Mas Didi dan Ko Jason. Ya, namaku Haddad, salam kenal ya. Aku mau nanya dikit sih terkait karir development, karena juga bahas CP ya tadi. Jadi aku mungkin background sedikit, aku sempat sebagai full time Java developer yang sudah kena layoff. Jadi, nah ketika pengen masuk entry ke apa namanya, masuk ke lingkungan pekerjaan lagi, saya apply lagi. CV-nya tuh selalu pas di masuk ya selalu masuk ke tahap technical interview lah. Tapi ketika bahas masuk untuk technical, bahas competitive programming dan lain-lain, itu kadang saya merasa skillnya tuh tidak se-sharp ketika waktu entry pertama kali gitu. Karena beberapa hal ketika dalam 1 tahun perjalanan sebagai Java developer tuh saya banyak mungkin fokusnya itu bukan di bidang, saya ngerasa seperti bukan hal-hal yang mendasar lagi. Jadi kayak kalau misal kita udah kuliah gitu, nanti masuk ketika pengen entry masuk kuliah lagi tuh ngerjain SBM lagi, ngerjain itu lagi gitu. Jadi cycle-nya tuh saya ingin nanya sebenarnya cycle-nya tuh gimana ketika kita sudah entry masuk ke dalam suatu pekerjaan dan nanti supaya ketika menghadapi layoff atau ya hal-hal yang tidak diinginkan yang lainnya itu untuk masuk lagi, itu sebenarnya ketika sudah sebagai full time employee yang emang harus ya apa namanya fokus dalam kerjaannya, dan kadang dalam waktu luang tuh saya explore hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang Java itu, bahkan ya ini library apa yang harus dieksplor hari ini gitu ya, boiler code developer gitu. Jadi saya rasa saya bingung bagaimana sih cycle-nya untuk apakah ya meluangkan waktunya itu seperti apa untuk explore di skill yang basic untuk masuk entry ke pekerjaan lagi, seperti itu sih. Oke. Terima kasih. Jadi gini, kamu kan mention bahwa hal-hal yang seolah-olah kamu punya hal CP ini di luar pekerjaan utama gitu ya, yang harus kamu somehow selipin ke dalam jadwal keseharian kamu gitu ya. Ya. Di satu sisi sebenarnya oke, kayak gini bisa gitu ya, dengan caranya berarti di luar pekerjaan kamu misalnya practice di Code Wars gitu ya, itu something yang kamu lakuin aja sehari-hari gitu. Atau sebetulnya pekerjaan kita sehari-hari itu bisa loh kita apply prinsip-prinsip CP gitu ya. Ini gue cerita real case ya, ini baru di kantor gue baru terjadi beberapa minggu lalu, ada tiket, jadi kita ada satu event pendidikan lah gitu ya, webinar di mana kita harus mencari jadwal webinar ini bentrok nggak sih sama jadwal lain gitu ya. Time range ini start time-nya at timestamp ini, end time-nya di timestamp itu bentrok nggak sih sama yang lain, di mana data yang lainnya ini banyak gitu ya. Nah bayangin kalau kamu pakai algoritma normal, terus kamu cari n kuadrat, di mana n-nya kita ini udah banyak banget n-nya gitu ya, bablas gitu ya, ini bakal bablas time-nya gitu kan secara time. Nah di hal-hal kantor kayak gini pun sebetulnya kamu bisa apply CP gitu ya, dimana tadi ya problem ini gua solve dengan cara, kalau yang biasa kalian ketemu di CP itu problemnya namanya disintersection gitu ya. Disintersection dimana kamu ngurutin semua data timestamp-nya, terus kamu pakai stack gitu ya, lihat aja di push and pop, setiap kamu ketemu start time di push, ketemu end time di pop gitu ya, setiap ketemu ada stack-nya naik berarti ada ini kan, ada signal bahwa itu apa namanya, ada bentrokan gitu ya, jadwalnya ada overlap gitu kan. Dan ini kan nggak nyampe ON kuadrat ya, paling ON doang, kamu loop sebanyak n-nya gitu ya, sorting ya, n log n lah gitu kan. Nah dari contoh ini tadi gue bisa kasih pesan gitu ya ke kamu, bahwa sebetulnya CP itu kamu bisa apply di sehari-hari gitu ya, nggak harus kamu apply di luar kerjaan gitu ya. Katakan kerjaannya cuma boring nih, CRUD doang gitu kan. Nah di mana CRUD ini juga biasanya kan nggak merely CRUD ya. CRUD itu misalnya kamu dapetin dari database, datanya bentuknya kayak apa strukturnya, tapi harus kamu serve ke klien dengan misalnya di matching dulu objeknya, dipasang-pasangin dulu, diurutin dulu, diapain dulu, baru di serve ke klien gitu ya. Nah di sini pun kamu bisa lakuin hal yang kayak tadi,
prinsip-prinsip CP gitu ya. Pakailah data structure misalnya jangan semuanya array. Mungkin kali ini kamu harus pakai hash map, mungkin kali ini harus pakai set gitu ya. Kadang-kadang harus pakai tree kayak gitu kan. Coba explore ways to implement something more efficiently even di kerjaan sehari-hari yang crude gitu ya. Nah, dan ya harapannya nanti ketika kamu next time dapat opportunity lebih baik gitu ya, kamu bakal bisa apply ini di semua kasus yang kamu hadapin gitu. Oh, boleh langsung. Oke. Sebenarnya ada dua, tapi kalau misalnya nggak mau jawab yang kedua juga nggak apa-apa sih. Intinya waktu pas selama nggak, maksudnya yang pertama doang pengen nanya yang pertama, cuman nanti ada pertanyaan tambahan lagi. Yang pertama tuh lebih ke kayak selama ya selama karir dari awal sampai sekarang, menurut kalian seberapa besar sih peran mentor, atau apa solo aja nih nggak ada mentor, nggak punya mentor sama sekali gitu. Terus yang kedua ini sih lebih ke kayak sorry, tadi kan masalah mentor, gimana cara mas-mas nih dapetin mentor gitu buat kalau misalnya ada ya, buat as a career development kalian gitu. Terus kalau yang kedua sih lebih ke kayak kan kalau kita bicara masalah karir ya, open recruitment di ini kan sebenarnya banyak tuh kayak kebutuhannya kayak harus tahu bahasa inilah, teknologi inilah, apa segala macam gitu. Sedangkan ya misalnya kalau misalnya kita kerja sehari-hari cuma megang, misalnya hari-hari megang Node.js gitu, TypeScript apa segala macam. Sedangkan ketika kita mikir kayak oh mungkin sekarang saatnya lompat gitu, pindah ke tempat lain gitu. Tapi pas lagi nyari ke sebelah, oh ternyata mereka lebih nyari bahasa yang lain, Golang lah atau misalnya Rust. Jadi pertanyaannya tuh lebih ke kayak gimana sih, lebih ke nentuin kalau misalnya kita sehari-hari kerjanya megang satu terus tiba-tiba pengen lompat, nentuin pengen lompat ke situnya tuh terus apa aja yang harus disiapin tuh kayak gimana. Itu aja sih. Oke, jadi pertanyaan pertama saya rehearse ya, peran mentor ya, seperti apa peran mentor, terus gimana cari mentor. Iya. Oke. Mentor itu, ini tren ketika sudah ada unicorn. Zaman saya nggak ada mentor-mentoran. Awal-awal itu nggak ada, memang benar-benar masuk ke kolam langsung ketemu hal yang susah. Jadi itu satu hal. Cuman itu opsi yang mungkin tidak replicable. Hanya kalau mentor apakah sekarang saya ada. Dan mentor yang saya cari itu justru udah bukan mentor programming biasanya. Biasanya bos saya di sisi operation, saya ajakin ngobrol sekali, kadang-kadang datang ke apartemen saya, ngobrol biasa aja sebenarnya. Nah, cara nyarinya sebenarnya yang paling mudah ya tadi social capital ya. Social capital tuh kalau istilahnya Mas Gogo di Twitter itu ya ngajakin ngopi gitu ya. Ngajakin ngopi, ngajakin nyoto gitu kan. Jadi dulu saya punya atasan yang saya benar-benar saya regards ilmunya. Ya saya ajakin tiap kali makan siang saya ikut aja, atau saya ajakin aja makan siang ikut nggak gitu. Dan di situ ada, karena nggak bisa ya kalau apalagi saya males bayar gitu. Jadi kalau saya tanyain mentor saya pasti bayar karena saya nggak kenal Anda gitu. Tapi kalau udah kenal, datang ke tempat saya aja mereka mau gitu, karena ya just connecting gitu. Jadi itu the best way of getting mentor. Walaupun ada opsi lain yaitu membayar, kayak di EDP List atau di mana yang ada membayar. Maybe that, tapi aku merasa itu value-nya tidak segede kalau punya hubungan dengan si mentornya tadi. Itu tadi. Terus pertanyaan kedua tadi, gimana saya tahunya cuma Node.js nih. Nah, kalau besok saya ada coding pakai Swift gitu misalnya, jauh gitu kan, kayaknya jauh banget. Gimana adopt-nya? Gitu bukan sih? Adopt-nya atau gimana? Betul nggak? Lebih ke kayak preparing-nya sih. Preparing-nya. Oke. Jadi ini framework yang saya pakai. Akhirnya saya bisa mengartikulasikan. Mungkin pernah saya tweet juga. Yang namanya ilmu itu bentuknya bukan roadmap. Saya nggak setuju sama roadmap SH. Ya, karena cuma satu doang arahnya kan, backend terus gitu kan. Lah saya awalnya ngangkat server, bikin MMO, mobile, IoT, sekarang infrastruktur. Hubungannya nggak ada hubungannya sama sekali, gitu. Jadi apa yang bisa dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah, anggaplah sekarang saya punya ilmu Node.js, ya. Jadi untuk setiap ilmu
bentuknya itu bukan garis, tapi tahu honey hive tahu kan? Segi 6. Nah, untuk satu ilmu itu cari 6 hal yang aja yang deket sama dia. Nah, anggaplah Node.js, oke, Node.js itu JavaScript, so belajar React, ya kan? React belajar apa? React Native. React Native habis itu belajar mobile engineer, tapi React-nya dibuang, gitu kan? Lama kelamaan kamu bisa belajar Swift, gitu. Jadi nggak harus Node.js terus karena ya udah Node.js tuh backend terus nggak harus. Tapi kalau misalkan Node.js asynchronous, oke lah, saya mau belajar IoT, ada apa? Itulah yang JavaScript di Arduino. Oke, Arduino saya buang JS-nya, saya pakai C, ya kan? Kemudian ini ternyata perlu di-ingest nih. Oke, saya bikin backend pakai bahasa lain buat ingest time series. Habis itu belajar database. Nah, ada hubungannya nggak? Jadi identifikasi setidaknya 6 lah, karena saya seneng lah itu apa segi 6 gitu kan. Sebenarnya nggak harus 6, cuma 6 biar lebih gede. Sehingga oke, saya mau ke sana tuh lewatnya mana. Kadang-kadang emang nggak bisa langsung dari Node.js langsung ke Swift, ya agak berat gitu. Tapi kalau ke sini dulu mungkin lebih mudah untuk kesananya. Itu pertama. Yang kedua, ini agak dukun sih sebenarnya. Agak mendukun. Kalau istilahnya dulu kan Steve Jobs itu ngebuang Flash gitu. Karena dia lihat HTML5 itu trennya naik. Walaupun masih early tapi udah naik. Nah, identifikasi teknologi yang kayak gitu. Keep the eyes and ears peeled. Jadi jangan cuma oke, saya bisanya PHP, udah PHP aja. Ya nggak apa-apa juga, ya sampai detik ini juga masih bisa gitu. WordPress saja. Tapi apakah skill WordPress itu akan bisa buat ngehandle itulah misalnya bikin apa di Geek of Tech? Nggak bisa, gitu kan? Nggak bisa juga buat misalkan bikin aplikasi kayak Gojek, nggak bisa. Jadi ya itu framework saya. Bisa jawab nggak? Oke, sip. Satu pertanyaan terakhir karena kita cuma punya waktu 5 menit lagi. Ya, jadi perkenalkan saya Karunia. Jadi mau nanya aja sih sebenarnya. Kan saya baru keterima di satu perusahaan gitu kan. Nah, terus kayak udah 2 minggu atau 3 minggu gitu, kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak kan sebelumnya juga apa namanya jadi trainee gitu kan di satu perusahaan gitu kan. Setelah diterima puji Tuhan jadi junior, jadi seorang junior, tapi kayak udah desain juga ke suatu project gitu kan. Tapi kayak udah 2 minggu 3 minggu ini kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ngelihat kayak seniornya tuh kayak was bla 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 babi bu gitu lah pokoknya gitu kan, pada banyak banget sibuk banget kerjanya. Jadi kan kerasa nggak enak gitu ya sebagai junior gitu ya. Tapi kayak gimana sih sebagai kita yang junior gitu proaktif gitu, kayak nanya kayak apa sih namanya, kayak selama lagi gak ngapa-ngapain ini mending kan ngapain gitu loh. Cuman kayak bingung aja, kayak ada tawaran jadi dapat sertifikat gitu kan, ambil sertifikasi. Cuman kayak takut pas ngambil sertifikasi itu tiba-tiba desain ke suatu task gitu. Jadi gimana caranya supaya ya begitulah, udah gak maksudnya? Oke. Gitu lah. Pertama-tama selamat dulu ya Mas, kerjaan baru. Wis. Kerjaan baru, mantap. 2 minggu gabut mah belum ada apa-apanya ini. Oke, pertama ya, tadi kamu bilang nggak dapet tas, kamu galau gitu ya, gabut. Tapi sertifikasi nanti dapet tas, kamu galau juga gitu ya. Ini sesuatu yang ini apa nih ya? Kamu harus probably figure out dulu on your own gitu ya. Itu pertama. Kedua adalah kamu tadi ada rasa nggak enak gitu ya sama apa. Nah ini kamu harus buang jauh-jauh nih rasa-rasa yang kayak gini gitu ya. Karena nggak enakan kita itu biasa bakal menghambat lah in some ways gitu ya. Jadi kamu harus buang jauh-jauh perasaan nggak enak itu gitu ya. Dan ini aja, sok kenal aja, sok deket sama atasan-atasan itu gitu ya. Pak, ada apa sih yang bisa saya bantu gitu ya Pak? Saya udah, atau nggak lo memang bilang aja gitu bahwa saya udah 2 minggu, saya nggak ada tas nih. Please give me some task gitu ya. Apapun yang kira-kira saya bisa bantu, I will help you. Kayak gitu ya. Jadi proaktif aja kayak gitu. Hopefully orang yang tepat akan ngasih kamu tas dan arahan juga gitu ya. Dan kamu bisa set ekspektasi bareng lah antara kamu sama let's say atasan kamu atau tadi si para senior-senior ini yang kelihatannya sibuk gitu ya. Set ekspektasi gitu ya. Iya, senior sibuk. Jadi ini makanya dan kamu jadi kayak tadi balik lagi identify lagi nih orang-orang yang kali ini kayak tadi kan siapa membuat keputusan. Nah ya ini kamu identify siapa yang role-nya distribute work.
gitu ya. Nah ini kamu ajak ngobrol lah orang yang role-nya kayak gitu ya. Terus coba ya tadi balik lagi set ekspektasi gitu ya. Saya mau mulai ngambil tas mulai dari yang gampang dulu gitu ya. Terus probably saya kalau mau nanyanya ke siapa, misalnya saya bingung, ini tas pertama saya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, hopefully bakal dapat tas gitu ya. Nah, certification itu di satu sisi boleh gitu ya, tapi biasa it comes bukan dengan tas tapi dengan some ikatan kantor ya, biasa yang common di industri itu yang datang ke kamu adalah ikatan gitu. Jadi ikatan dinas lah. Jadi kamu bakal misalnya kamu dibiayai untuk sertifikasi apalah let's say gitu ya. Cloud tertentu, nanti kamu mesti either do sharing session di kantor atau misalnya minimal kamu harus kerja di kantor itu for 1 atau 2 tahun kayak gitu ya. Jadi biasanya sih yang kamu dapat tuh bukan tas kalau dari certification, tapi itu lebih ke kayak gitu ya. Nah kalau tas tetap aja ya kamu harus nanya gitu ya, atau kalau sampai ini ya sampai tetap udah nanya masih nggak dikasih juga ya move on sih kalau gue jadi masih probation kan nggak ada resiko gitu ya, move on gitu ya, tarik napas dalam-dalam, gen sana gitu ya, gen sana. Oke. Cukup menjawab? Iya sih, tapi kalau misalnya saya move on pun masih nggak bisa, soalnya kan ikatan dinas saya bertahu gitu kurang lebih. Ini kerja apa relationship sih? Ya udah, oke. Wah, waktunya udah habis. Sorry banget, tapi kalau habis ini